Kita bawa korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita berikan yang terbaik hati kita. Biarlah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Tuhan. Haleluya. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kita datang menghampiri tahtanya dengan korban pujian yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena anugerahmu layakkan hidupku, ku bawa korban syukurku bersamamu, bawaku masuk hadiratmu, oh Yesusku. Bukan karena kekuatanku, bukan kelemahanku, ku dapat menghampirimu, berada di sisimu. bukan karena kebaikanku, Bukan karena kebaikanku, bukan karena dosaku, bukan karena dosaku. Kau datang menghampiriku, mengasihiku selalu. Oleh karena anugerahmu layakkan hidupku, ku bawa korban syukurku bersamamu, bawaku masuk hadiratmu, oh Yesusku. Tuhan Yesus, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oleh karena anugerahmu layakkan hidupku, ku bawa korban syukurku bersamamu, bawaku masuk hadiratmu. Oleh karena anugerahmu layakkan hidupku, ku bawa korban syukurku bersamamu, bawaku masuk hadiratmu bersamamu, bawaku masuk hadiratmu bersamamu, bawaku masuk hadiratmu, oh Yesusku. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban persembahan kami kepadamu. Engkau yang melayakan
setiap kasih. kami menghampiri-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. bahwa kami lebih lagi, Haleluya. lebih lagi, bahwa kami menikmati Engkau Tuhan, menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ini hati kami. Yesusku, oleh karena anugerah-Mu kami ada Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami dilayakkan menghampiri tahta kudus-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami menjadi umat-umat yang dimenangkan oleh Engkau. Terima kasih Yesusku. Haleluya. 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 Lebih di dalam-Mu, lebih lagi di dalam-Mu, Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu turun melimpah dalam setiap kami. Terima kasih Yesusku. Terus bawa kami Tuhan. Terus bawa kami tenggelam di dalam-Mu. Kami buka hati kami, siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih. Engkau melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini. Berkuasalah, berdaulatlah atas kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sambut firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Bersama kita baca di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat.
Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, kita melihat firman Tuhan ini kembali lagi, kita melihat firman Tuhan ini. Kalau beberapa waktu kemarin kita sudah merayakan tentang kebangkitan Yesus. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan pada saat ini, hidup di dalam kebangkitan Yesus. Ya, hidup di dalam kebangkitan Yesus. Kalau kita melihat firman yang kita baca tadi, murid-murid ini berada di pantai Tiberias. Pantai Tiberias ini berada di daerah Galilea. Kenapa mereka ada di situ? Karena kalau kita melihat di dalam Matius 26 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32, kita akan melihat bersama-sama. Matius pasal 26 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap, ya, sebelum ia disalibkan. Kita lihat lagi dalam Matius 28, ini masih pendahuluan kenapa murid-muridnya berada di pantai Tiberias daerah Galilea. Matius 28 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama lagi, 2-3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini yang menyebabkan murid-muridnya ada di pantai Tiberias. Saudara, kalau kita baca tadi dikatakan bahwa mereka menantikan, mereka duduk di situ, mereka menunggu. Kalau kita perhatikan ayat demi ayat, awal dari bacaan kita tadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di pantai itu berkumpul beberapa murid Yesus. Sudah disebutkan tadi, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keadaan murid-muridnya saat itu sangat galau. Kacau. Ya, mereka pikirannya kacau, galau. Karena apa? Mereka sudah kehilangan satu pengharapan. Padahal Yesus sudah bangkit. Tapi mereka masih belum ada satu semangat, ada suatu gairah. Sehingga pada suatu saat si Petrus ini berkata, pada ayatnya yang ketiga, aku pergi menangkap ikan. Aku pergi menangkap ikan. Ini Petrus yang ngomong.
dan diikuti oleh teman-temannya, saudara. Dikatakan, kami pergi juga dengan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus dan beberapa temannya ini mempunyai latar belakang seorang nelayan. Sebelum ikut Yesus, mereka ini profesi mereka, pekerjaan mereka itu adalah seorang nelayan. Jadi ketika mereka mulai galau, hati mereka juga sudah kehilangan, sudah tawar dengan segala yang terjadi terhadap Yesus. Ditambah lagi tekanan dari diri sendiri dalam kehidupan Petrus. Sehingga kita melihat di sini, Petrus dia berkata begini. Pada ayat yang ketiga tadi, aku pergi menangkap ikan. Hidup dalam kebangkitan Yesus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, jangan mengambil keputusan didasari tekanan. Segala sesuatu yang kita ambil, keputusan demi keputusan, jangan kita ambil didasari oleh tekanan. Baik tekanan diri sendiri maupun lingkungan. Karena itu sangat berbahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan dari murid-murid Yesus. Tadinya mereka mempunyai pengharapan, tetapi sekarang ketika Yesus disalibkan, goncang. Ya, mereka mulai goncang. Ketika si Petrus ini dalam galaunya dia, dalam kekecewaan dengan diri sendiri karena dia yang tadinya berapi-api. Kata-kata dari Petrus itu wow, luar biasa terhadap Tuhan kita, terhadap Yesus. Walaupun yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi ternyata dia juga yang menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saat kebimbangan datang dalam kehidupan kita, kita merasa tertekan dengan keadaan diri kita saat ini dan kita mau beranjak, kita mau melakukan sesuatu keluar dari masalah yang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi, kita mengambil keputusan didasari oleh hal itu. Tekanan diri. Dia merasa bahwa saya ini, Yesus sudah melakukan hal yang luar biasa, tapi saya gagal. Kata-katanya itu terngiang-ngiang lagi dalam kehidupan dia. Saudara kalau baca dalam Matius 26, di situ bagaimana Petrus berapi-api mengadakan satu komitmen dia terhadap Yesus bahwa dia adalah sosok yang dapat dipercaya. Tapi ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus menyangkal. Sekali lagi ketika si Petrus mengambil keputusan didasari oleh tekanan, hasilnya nol. Karena apa? Pada ayat yang ketiga tadi dikatakan, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, Yesus sudah melakukan segala sesuatu. Kita menjadi orang-orang yang dibangkitkan, kita menjadi orang-orang yang dimenangkan, amin. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Yesus sudah merancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami tekanan. Mungkin saat ini kita dalam keadaan galau. Mungkin saat ini begitu banyak hal yang menekan kita. Membuat kita mulai ragu dengan hidup kita. Tapi percayalah, Yesus katakan sudah selesai. Sebenarnya Yesus sudah mengerjakannya dari awal
sampai akhir dengan luar biasa. Sekarang bagian kita menjalaninya. Menjalaninya, karya Yesus, menjalani karya Yesus itu. Kita menikmatinya tahap demi tahap, kita menjalaninya sampai kepada apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan yang luar biasa. Tetapi Allah mau kita mengerti, kita mau menjalani apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita berkata bahwa saya saat ini, saya sudah tahu tentang firman, saya sudah tahu tentang kuasa kebangkitan itu. Tetapi kita masih tetap terpuruk dalam tekanan-tekanan masa lalu. Tekanan-tekanan masa lalu yang membuat kita terbelenggu. Sehingga kita tidak bebas untuk melangkah. Kita tidak bebas mengikut Tuhan. Kita tidak bebas untuk menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara. Karena apa? Kita masih berada dalam tekanan masa lalu. Ini yang Petrus rasakan. Padahal Yesus sudah bangkit. Segala sesuatu sudah lunas terbayar. Jadi saat ini dan saat waktu Petrus berkata seperti itu, sebenarnya mereka juga sudah berada di dalam keadaan di mana Yesus bangkit. Saya dan saudara pun seharusnya kita menyadari hal itu. Bahwa segala sesuatu kegagalan-kegagalan kita di masa lalu sudah selesai. Dan saat ini kita berjalan hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita galau, kita tidak tenang, ya saudaraku, dalam 1 Petrus 4 ayat 7, sama-sama kita baca ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita baca 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ini yang harus kita pegang, harus kita mengerti bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekarang ini saudara, ketenangan itu sulit banget bagi anak-anak Tuhan. Karena apa? Anak-anak Tuhan begitu sibuk. Sehingga untuk duduk diam, untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu enggak ada lagi. Yang kita terima hanya berita-berita yang mengacaukan kita. Yang kita terima atau yang kita lihat adalah keadaan-keadaan yang tambah membuat kita tertekan. Tapi Tuhan mau saya dan saudara jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini saudara sebagai anak-anak Tuhan lakukan. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Hidup dalam kuasa kebangkitan itu saudara, jangan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Jangan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Kalau saudara lihat, murid-murid ini dipelopori oleh si Petrus. Dia adalah nelayan handal. Oleh sebab itu, ketika dia mengalami masalah, dia mau kembali lagi. Mau kembali lagi menangkap ikan. Saudara,
Karena dia punya pengalaman. Mengatasi kegalauannya dia, mengatasi suatu keadaan diri, tekanan-tekanan diri. Dengan cara apa? Dia kembali lagi. Mau menangkap ikan. Saudara pun punya pengalaman-pengalaman. Apa yang sudah Tuhan bawa engkau sampai saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan engkau ingat-ingat pengalaman-pengalaman masa lalumu lagi. Jangan lakukan berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Karena kalau kita melakukan hanya berdasarkan pengalaman, bisanya saya, segala sesuatu yang saya lakukan dengan skill saya, semuanya itu akan mengecewakan. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kata Tuhan, saudaraku, saudara bisa baca selanjutnya di dalam ayat selanjutnya, saudara, dalam Yohanes 21 tadi. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat pada ayatnya yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini dia. Berbeda dengan ayatnya yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yang ini Simon Petrus yang berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Terhadap dirinya sendiri, khususnya si Simon Petrus, dia berkata dengan keputusan diri sendiri berdasarkan pengalamannya. Dan parahnya, dia perkataannya dia itu yang teman-teman yang lain itu terpengaruh, ikut. Karena mereka yakin, oh si Petrus yang ngomong, dia kan nelayan handal. Jangan sampai kita melakukan sesuatu karena nasihat-nasihat orang-orang yang menurut kita, dia punya pengalaman dalam bidang A, bidang B, bidang semuanya sampai Z. Dan kita tidak tanya Tuhan. Hati-hati, itu hasilnya nol. Ketika Yesus yang berkata, pada ayatnya yang ke-6, maka hasilnya luar biasa. Berbeda dengan ayatnya yang ketiga tadi. Tadi mereka mengikuti kata-kata dari Petrus. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan emosi, tekanan diri sendiri, pengalamannya, tanpa tanya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Berikutnya kita lihat pada ayat yang kelima, saudara, dan seterusnya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kata murid yang dikasihi Yesus, kalau dikatakan dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu berarti dirinya sendiri, Yohanes. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan."
Saudara perhatikan. Ketika Yesus bertanya pada ayatnya yang kelima, hai anak-anak, Yesus loh yang ngomong, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka belum mengenal siapa yang ngomong itu. Mereka belum kenal siapa yang ngomong. Tapi ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di samping kanan perahu, dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa, baru si Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi Yohanes mengenal Yesus karena keajaiban terjadi. Hidup dalam kebangkitan Yesus, kita harus mengenal dan mengerti bahasa Tuhan. Amin. Kita harus mengenal dan mengerti bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan itu banyak bentuknya. Banyak versinya. Itu bahasa Tuhan. Jangan kita patok bahwa kalau ini dari Tuhan itu hanya sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang mujizat aja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi Yesus suruh mereka tebarkan jala. Saudara, sapaan Yesus tidak dikenal oleh murid-muridnya pada ayat yang kelima pada saat dikatakan, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak dikenal. Sapaan itu tidak dikenal bahwa yang ngomong itu Yesus. Tetapi ketika sapaan dari Yesus lewat mujizat, bahasa mujizat, baru dikenali oleh murid-muridnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita seperti itu. Kita hanya berkata bahwa oh ini pertolongan Tuhan, ini adalah segala sesuatu ini dari Tuhan. Kalau menurut kita itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang wow, yang luar biasa. Tapi ketika kita hidup, kita menikmati keseharian kita, itu diisi dengan keluhan-keluhan. Apalagi ketika Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Waduh, ini mau minta lagi ini. Itu bukan suara Tuhan. Gitu ya. Wah, ini sesuatu yang berhubungan dengan permintaan dari Tuhan. Permintaan. Itu bukan suara Tuhan. Aku tidak mengenal itu. Tetapi ketika doa saya dijawab. Ketika saya tertekan dan Tuhan menolong saya. Wah, itu baru suara Tuhan. Kadangkala kita seperti itu. Ya, kadangkala kita seperti itu. Padahal versi bahasa Tuhan itu begitu banyak dalam hidup kita. Mungkin saat ini hal yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin itu ada suara Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan bisa datang dengan guru. Ya, bunyi guru. Tuhan bisa datang dengan angin sepoi-sepoi. Tapi kadang-kala kita suka dengan angin sepoi-sepoi. Kalau sering kita menuntut, kita mengingini angin sepoi-sepoi, maka kita menjadi anak-anak yang gampang jatuh, ngantuk, enak ngantuk, jatuh.
Tapi ketika datang dengan guru, ya, dengan petir, kita berkata bahwa, wah, ini bukan dari Tuhan ini. Ini bukan untuk saya. Jadi teguran-teguran keras itu bukan untuk saya, untuk si dia. Kita merasa bahwa saya sok suci, saya tidak melakukan apa-apa yang seperti dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengenal dan mengerti bahasa Tuhan ini penting. Amin. Penting sekali. Ketika kita hidup dalam kebangkitan Yesus, kita harus mengerti, mengenal bahasa Tuhan. Saudara, kalau seorang bayi, ya, seorang bayi digendong sama ibunya atau ayahnya, bayi itu akan mengerti, ya, dekapan dari bapaknya, dari ibunya. Itu bayi. Tapi masa kita mau jadi bayi-bayi rohani terus, saudara? Bangkit. Jangan mau jadi bayi rohani yang dielus-elus terus. Disuapin, dikasih susu. Ya. Kita lupa bahasa Tuhan, yaitu emas di ujung rotan itu. Oleh sebab itu, ketika saya dan saudara mengalami sesuatu yang tidak nyaman, mungkin kita berkata bahwa saya ini sepertinya, wah Tuhan, di mana Tuhan? Pertolonganmu di mana? Mungkin ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Tuhan sedang mendisiplinkan kita supaya kita selamat. Karena kalau dikasih angin sepoi-sepoi, terus terjatuh karena ngantuk. Sekali-kali harus guru atau petir. Bunyi guru atau petir. Ya. Saudara, kenali dan mengerti bahasa Tuhan. Jangan kita hanya mengenali bahasa Tuhan itu hanya berkat, berkat, berkat. Ketika pergi, ya, dan diberkati, puji Tuhan. Wah, Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika kita menjalankan usaha pekerjaan kita dan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita mulai berkata, wah, percuma ikut Yesus. Ya. Kita mulai menuntut bahasa Tuhan itu hanya dengan mujizat-mujizat, baru kita bisa mengenal. Seperti murid-murid ini, ketika ditanya lauk pauk, mereka tidak mengenal. Segala sesuatu yang bersifat meminta, Tuhan minta sesuatu dari kita, kita tutup mata, tutup telinga. Saya tidak kenal dengan permintaan itu. Saya hanya mengenal mujizat, 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 berkat, berkat, berkat untuk saya. Ini bahaya sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ya, mengerti. Ya, mengerti. Kalau kita lihat dalam ayat 5 sampai ayat 11, itu adalah pelajaran bagi saya dan saudara bahwa mengenal dan mengerti bahasa Tuhan. Kenal sapaan Tuhan. Sapaan, jangan hanya menuntut sapaan dalam bahasa mujizat. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari ikut Tuhan, hidup dalam kuasa kebangkitan itu. Saudara perhatikan ayat 12 sampai 13 dalam Yohanes 21.
Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Saudara perhatikan baik-baik. Sebelum ayat ini, saudara perhatikan ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, kan Yesus suruh mereka menebarkan jala di laut. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Tapi pada ayat yang ke-9, kita mundur sedikit pada ayat yang ke-9. Tetapi mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Tadi Yesus bertanya, ada lauk pauk? Ya kan? Dan ketika murid-muridnya sedang pergi menebarkan jala sesuai perintah Yesus, dan hasilnya Alkitab mencatat ikannya besar-besar. Ikannya besar-besar. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka balik di darat, apa yang mereka lihat? Mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Terkadang kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kegeeran. GR-nya gimana? Merasa dibutuhkan. Kita merasa dibutuhkan. Saya minta tolong ditampilkan Mazmur 50 ayat 12. Kita sebagai anak-anak Tuhan seperti ini kadang-kadang. GR. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Amin. Tapi kadangkala kita menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan. Gede rasa, wah saya ini hebat, saya ini dibutuhkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu punya segalanya, termasuk kita. Jadi jangan sampai saya melayani karena merasa dibutuhkan. Tuhan gak mau itu. Karena segala sesuatu punya Tuhan. Dikatakan di sini, jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu. Dan ini yang terjadi saudaraku di Yohanes 21. Ketika Yesus berkata ada lauk pauk, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka katakan tidak ada. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus katakan tebarkan jalan. Dan ketika mereka menebarkan sesuai perintah Yesus, hasilnya wow, luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ketika mereka mendapatkan ikan itu, Yesus katakan bawa kemari beberapa ikan yang baru kalian tangkap itu. Bukan berarti Yesus membutuhkan ikan itu untuk Yesus makan karena lapar. Bukan. Tapi sebenarnya Yesus mau murid-muridnya, saya dan saudara, kenalilah siapa Tuhanmu. Amin. Kenalilah siapa Tuhanmu. Dia adalah Allah yang mencukupi. Dia adalah Allah yang di dalamnya punya segala sesuatu. Dan saudara, tadi Yesus yang sepertinya mungkin orang mulai curiga, wah mau minta makan nih, ya, mau minta makan nih. Tapi saudara baca ayat 12 tadi, apa yang terjadi? Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus yang mengajak mereka makan.
saudaraku, buka hatimu, kenali Tuhanmu, kenali Tuhanmu. Dia adalah Allah yang mau ketika dia mau minta sesuatu dari kita, bukan supaya kita kehilangan sesuatu. Tapi sebenarnya ketika dia mau minta sesuatu dari saya dan saudara, karena dia mau memberikan kelimpahan bagi kita. Karena dia itu kelimpahan. Di dalam dia tidak ada kekurangan, dia itu kelimpahan. Tetapi kadang-kala kita tidak mengenal dia. Yang kita kenal hanya mujizat-mujizatnya dia. Ya, yang kita kenal hanya pertolongan-pertolongannya dia. Padahal saat ini kita hidup di dalam kebangkitannya. Semestinya kita sudah mengerti, sudah dewasa. Ya, bukan bayi lagi, tapi sudah dewasa. Hiduplah di dalam kebangkitan Yesus. Amin. Hiduplah dalam kebangkitan Yesus. Jangan mengambil keputusan didasari oleh tekanan. Jangan mengambil keputusan didasari oleh pengalaman. Kenal dan mengertilah bahasa Tuhan. Dan yang terakhir, kenalilah Tuhan. Amin. Terima kasih. Aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku tentang pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah bahasa Tuhan, Tuhan, kami mau mengenal Engkau secara pribadi. Haleluya. Oh Tuhan, kami mau belajar Tuhan, mendengar
hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Kami kenal Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Amin. Biarlah kami mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kami mau belajar mengerti bahasa Tuhan. Amin. Kami mau belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam Amin. hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Yang sudah hadir Tuhan. Berkati semua, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat keluarga Tuhan. Oh, yang ditinggalkan dari kecelakaan kapal selam. Tuhan berikan penghiburan Amin. buat keluarga yang ditinggalkan. Amin. Biarlah Engkau ada ya Tuhan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang susah Engkau hiburkan. Rumah tangga umat-umat-Mu Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Pekerjaannya Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin. Sebentar umat-Mu akan kembali. Biarlah berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan Amin. setiap umat-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Amin. Biarlah hadiratnya terus mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan memberkati.